memakai jam tangan. Lalu ayah saya setiap malam memutar-mutar jam tersebut dalam keadaan tertutup, lalu dibuka, lalu tersenyum sendiri dan tertawa sendiri. Pada saat malam itu saya melihat jamnya, saya mengambil lalu saya buka dan saya lihat bahwa jam tersebut ternyata jam mati, jam yang tidak bergerak, jam yang tidak jalan. Lalu saya tanya ayah saya kenapa dia melakukan hal itu setiap malam. Ayah saya mengatakan bahwa satu saat nanti pada saat itu. Kebetulan sekali kakak saya ada di sana, bisa diambil tolong? Di sampingnya Mbak Dina Mariana. Ya. Saya hanya ingin bercerita dan saya hanya ingin diberikan iya atau tidak bahwa apa yang saya ceritakan adalah betul. Kalau tidak salah satu hari sebelum kematian beliau, ayah saya pernah mengatakan pada kakak saya di sana, ketika dia masuk rumah sakit karena sakit emah pada saat itu, betul ya. Lalu beliau mengatakan pada saat dia mau tidur, dia mengatakan pada Anda bahwa sebenarnya tugasnya sudah selesai, betul? Terus dia mengatakan bahwa anak-anak sudah besar, semuanya sudah jadi orang katanya. Jadi sebenarnya Papa sudah tidak punya tujuan untuk hidup, betul? Satu hari setelah itu, beliau meninggal. Tepat pada tanggal 1 Januari. Ini adalah sertifikat kematian ayah saya. Pegang saja, Mas. Jangan dibuka. Pada saat beliau meninggal, seperti biasa, kami sekeluarga semuanya menangis. Kita pukul-pukul dadanya supaya dia hidup kembali. Tapi rupanya Tuhan punya jalan lain buat beliau. Anehnya ketika saya melihat foto ini, saya teringat sekali ketika zaman dulu, ketika beliau masih berusia 60 tahun, beliau selalu memiliki sebuah jam pocket. Atau jam kuno yang bisa dibuka, tahu? Padahal dia punya jam, padahal dia memakai jam tangan. Lalu ayah saya setiap malam memutar-mutar jam tersebut dalam keadaan tertutup, lalu dibuka, lalu tersenyum sendiri dan tertawa sendiri. Pada saat malam itu saya melihat jamnya, saya mengambil lalu saya buka dan saya lihat bahwa jam tersebut ternyata jam mati, jam yang tidak bergerak, jam yang tidak jalan. Lalu saya tanya ayah saya kenapa dia melakukan hal itu setiap malam. Ayah saya mengatakan bahwa satu saat nanti kamu akan tahu jawabannya. Ketika beliau meninggal, ada beberapa harta, beberapa warisan yang dibagikan ke anak-anaknya, ke ibu saya. Tapi saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saya mendapatkan jam yang pada saat itu dimainkan oleh ayah saya. Lalu kalau saya mengingat ayah saya selalu membuka jam itu, mencabutnya lalu memutarnya. Sama seperti yang ayah saya lakukan. Dan saya lakukan hampir setiap malam. Sampai akhirnya saya mengetahui kenapa ayah saya memutar jam tersebut setiap malam. Saya butuh satu orang. Silakan, Pak.
kabar? Bisa di kiri saya, Pak? Bisa kameranya diambil? Dengarkan saya baik-baik, Pak. Caranya sederhana. Ini bisa ditusuk ke dalam, bisa ditarik keluar. Seperti jam pocket lama, jam saku lama. Tahu ya, Pak ya? Lalu cara memutarnya bisa ditarik ke atas, bisa ke bawah. Coba dicoba. Kasih lihat ke kamera, Pak. Ya? Tapi pada saat itu ayah saya selalu melakukannya dalam keadaan tertutup. Dan setiap kali saya tanya, beliau mengatakan satu saat nanti kamu akan tahu jawabannya. Ketika dia meninggal, saya memain-mainkan jam tersebut dan kayaknya saya tahu jawabannya. Tolong ditutup Pak jamnya. Tutup. Lalu Anda putar. Terus sampai Anda mau berhenti. Sudah? Kalau sudah tolong ditekan supaya dia masuk ke dalam. Sudah? Saya tidak mau pegang Pak, tapi Anda pegang saja ini Pak. Bisa tolong. Mau diputar lagi atau? Sudah, yakin sudah. Tolong Anda pencet atasnya supaya terbuka jamnya karena saya tidak mau sentuh atasnya. Ya, pencet saja. Terbuka? Oke. Kalau sudah tolong diberitahukan jam berapa itu? Jam 2 kurang 5. Jam 2? Kurang 5. Jam 2 kurang 5 atau jam 1.55? 5. Dan Anda putar ini sesuai dengan keinginan Anda ya. Anda tutup, lalu Anda putar-putar tadi. Betul? Betul. Dan kebetulan jam tersebut jatuh pada jam 1.55. 1.55. Atau kalau siang hari berarti 13.55. 55. Ada surat kematian, sertifikat kematian di sana. Dan ini bukan rekayasa. Secara perlahan-lahan, tolong baca dari atas, yang keras. Hal keterangan meninggal. Bagian divisi UGD. Ruangan HSU 789. Nomor rekam medik. Gak usah dibaca nomor Oke. rekamnya. Dokternya juga tidak usah dibaca. Oke. Pada tanggal gak usah dibaca, langsung saja ke nama. Nama Bapak Omar Sunjajojo, laki-laki, 73 tahun, Katolik. Terus alamat Jalan Petojo 3 Jakarta. RT 1 RW 10. Tanggal masuk, 30 bulan 12 tahun 2006. jam, 10.18 waktu Indonesia Barat. tanggal meninggal, 1 bulan 1 tahun 2007. jam, 13.55. Setiap kali jam itu saya putar, setiap malam, sampai malam ini, sampai hari ini, entah kenapa jam tersebut selalu berhenti pada pukul 1.55. Awalnya saya tidak mengerti. Tapi ketika saya membaca sertifikat kematian tersebut, ternyata ayah saya meninggal pada pukul 1.55 siang, betul? Lalu saya baru menyadari bahwa misteri kehidupan atau hidup dan mati adalah sebuah misteri yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Hidup dan mati adalah sebuah misteri yang harus dialami oleh setiap manusia. Pukul 1.55 adalah jam, adalah waktu ayah saya meninggal. Pertanyaannya,
Kapan? Ini dulu dong, ini adalah seorang kameramen yang pernah syuting saya dari tahun 98. Tepuk tangan dulu dong. Sama semuanya juga ya.